Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Majelis Kongres Kongko nggak beres-beres. Dalam episode ngobrol asik aja kali ini, di awal tahun 2022 kita sedang berada di salah satu SMK sekolah menengah kejuruan ya. Yang mendapatkan salah satu sekolah unggulan gitulah ya, sekolah unggulan di Kabupaten Bekasi. Ya. Tepatnya nama sekolahnya yaitu adalah SMK Atakwa 03 Babelan. Iya benar. Atakwa 3. Atakwa 3 benar. Atakwa banyak memang ya. Banyak soalnya. Kita kebetulan Atakwa 3. Tepatnya di Kampung Wates ya. Iya di Kampung Wates. Kita masih satu komplek dengan Yayasan Cabang Wates gitu. Oh iya. Masih satu komplek lah ya dengan MTS. Iya. Dengan MI ada MI nggak sih? Ada. Oh, di sini di yayasan kita ini mulai dari TK, MI kita ada 2, TK ada 2 di komplek yayasan ini. Nah makanya SMK itu ada di bagian belakangnya. Kalau dari pinggir jalan kelihatan dari MTS ini, MTS Atakwa 5-nya. Gitu. Pokoknya masuk ke dalam paling belakang lah ya. Paling belakang. Iya kita belakang. Paling belakang. Emang tanahnya cukup luas lah ya di sini, makanya adanya di paling belakang begitu. Oke, di samping saya sekarang sudah ada Bang Arif. Bang Arif ini adalah salah satu bidang waka kurikulum, wakil kepala sekolah berarti ya. Iya. Bidang kurikulum. Bidang kurikulum. Oke, kayaknya kita bakalan bincang-bincang nih. Kenapa SMK Atakwa 03 ini bisa menjadi salah satu sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Bekasi dengan begitu banyaknya sekolah kejuruan. SMK 03 mendapatkan predikat itu gitu. Langsung aja kita sapa Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam Bang Dwi. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Santai-santai. Ya. Kayaknya kita kalau ngobrol di dalam ruangan ini terlalu formal gitu ya. Udah kayak main kuis gitu. Padahal tadi kita ngobrol di luar asik-asik aja gitu kan. Jadi enak kalau sore begini nih kayak di SMK Atakwa 3 ini ya cuaca enak, adem, lokasi juga adem, banyak angin. Ya kita di ruangan dulu sini ya. Iya, karena di luar juga lagi hujan gitu kan kondisinya. Oke. Dan nggak memungkinkan tadi soalnya saya lihat petir itu parah banget. Iya. Karena emang dekat sawah kali. Iya. Kita di sini angin emang kencang, ketika emang ada petir ya kelihatan banget gitu. Oke. Bang Arif, bisa dijelaskan nggak kenapa SMK Atakwa 3 ini berdiri tahun berapa dan mengapa sampai bisa mendapatkan predikat salah satu SMK unggulan di Kabupaten Bekasi. Oke, ya terima kasih nih atas kesempatan yang udah dikasih ke kita nih ya. Formal banget kayak ini. Iya kan, bener ya. Terus. Biasa ngomong di forum nih. Jadi SMK ini kita di tahun 2013 kita berdiri di sini. Di Wates ini emang dulunya kita sempat ya istilahnya numpang gedung dengan MTS Atakwa 5 yang di sekolah depan, sampai kita alhamdulillah punya ruangan tersendiri di sini gitu. Nah, lambat laun sampai di tahun 2019-2020 itu dari Kementerian Pendidikan Nasional mungkin ada program Merdeka Mengajar. Mas Menteri. Nah, di Mas Menteri ini punya program sebenarnya bagus nih ya. Banyak kayak perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Dan salah satu programnya adalah SMK Pusat Keunggulan. Kalau dulu kita alhamdulillah dapat 2 tahun ya. Nah, dulu program pertama itu namanya SMK Center of Excellence. Mungkin tadi kalau Bang Dwi ke depan itu yang masih bahasa Inggris. Oh iya, tadi sempat saya videoin juga tuh kan. Iya, tadi itu bahasa Inggris karena kita program pertama. Itu Center of Excellence. Nah, itu program dari SMK sendiri atau dari kementerian? Itu dari kementerian, langsung dari Dirjen Vokasi gitu ya. Itu yang tujuannya bagaimana nih menggenjot lagi pendidikan di SMK ini, yang katanya SMK itu menjadi penyumbang pertama di dunia pengangguran. Dari Mas Menteri ini, dia punya terobosan-terobosan, salah satunya itu mungkin banyak ya, program Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, sampai kampus Merdeka itu ada. Nah, kita kebagian di program Pusat Keunggulannya. Nah, dari situ memang tahapnya seleksi gitu ya. Jadi tahapnya agak ribet ya. Berarti semua guru-guru termasuk lu Bang ya? Iya. Ini lu gua aja nih ya. Biar kita akrab gitu kan, biar akrab ya kan. Termasuk lu juga jadi orang yang paling sibuk nggak sih pas waktu ada program itu? Ya, alhamdulillah jadi paling sibuk malah ya. Jadi yang tadinya kita pulang sampai jam 12 siang ya udah sampai di sore atau bahkan sampai di malam. Kita ngerjain administrasi di sini. Rela begadang lah bahasanya. Rela begadang. Buat
ya gimana caranya supaya kita dapat gitu. Nah, dari mungkin ribuan SMK yang se-Indonesia ini, waktu tahap pertama itu kita masuk ke nominasi ke 900-an se-Indonesia gitu. Jadi di Kabupaten Bekasi dapat 2 SMK kebetulan atau 03 ini dapat nih gitu ya. Salah satunya inilah. Salah satunya ini. Karena perjuangan lu tadi dan guru-guru yang lain Dan teman-teman juga gitu ya. Gitu ya. Itu dari mulai seleksi, tahap, administrasi sampai ke ya kita dipanggil ke sana, masalah administrasi, masalah kesiapan. Ya alhamdulillah kita kepilih nih jadi SMK COE waktu itu. Gitu. Itu seleksinya buat di Kabupaten Bekasi itu waktu itu di mana? Apa Kita berkas ini langsung dikasih ke kementerian? Iya, kita langsung ke kementerian loh. Oh, langsung ke kementerian. Gitu. Jadi Berarti lu masuk kantor menteri dong? ya, Enggak, terus. itu pakai website di sekolah namanya website Takola gitu. Tata kelola sekolah gitu. Itu kita administrasi kita upload gitu. Berkas seleksinya apa yang panitia mau, ya udah kita lengkapi. Misalkan dari akreditasi, dari video visi misinya. Nah, itu kepala sekolah ya itu kita diberikan ayolah tujuannya apa sih kalau dikasih ini gitu. Jadi kayak semacam challenge gitu ya. Tapi dulu tahu nggak ketika lu ngikutin itu sekolah ini ngikutin program unggulan ini, lu tahu nggak bakal apa yang didapat buat sekolah ini? Enggak. Justru seneng aja ikut ya. Iya. Iya. Justru malah ketika emang pengawas kita datang gitu ya, sempat ngucap nih, ini antara musibah sama anugerah. Kenapa tuh? Pengawas aja bilang ini antara anugerah sama musibah nih. Karena satu sisi kita dapat anugerah gitu ya, dapat bantuan dari pemerintah ya baik berupa sarana maupun pengembangan kita selaku SDM di guru maupun di manajemen sekolah gitu. Ya ternyata kita juga harus dituntut belajar dan terus belajar gitu. Jadi tadinya mungkin image-nya siswa doang yang belajar nih. Oh, sekarang si guru. Sekarang guru juga harus disekolahin gitu. Gitu. Sampai kepala sekolah kita ya seminggu ke Jogja, seminggu ke Bogor, itu semua disekolahin. Oh, itu sekolah dari si kementerian ini. Si kementerian. Jadi mulai dari kepala sekolah nih diajarkan bagaimana caranya jadi kepala sekolah yang benar, kepala sekolah yang emang jadi si CEO perusahaan. Jadi programnya itu dikemas ya seperti ini kepala sekolah ini harus jadi direktur si perusahaan nih. Perusahaannya apa? Ya sekolah. Gitu. Jadi ini dari program dari si kementerian tadi dia yang sekolah unggulan ini ketika dapat si SMK 03 ini dapat salah satu sekolah unggulan. Iya. Itu jadi salah satu programnya itu si guru dan kepala sekolah ini akan mendapatkan pendidikan lebih lagi gitu. Lebih lagi. Jadi kepala sekolah diberangkatkan, 10 orang guru menjadi sekolah guru penggerak. Salah satunya lu. Salah satunya gue nih. Gitu. Jadi kita di sekolah ini karena satu sisi sekolah unggulan ini mempunyai kurikulum yang berbeda. Kalau sekolah-sekolah lain masih memakai kurikulum 2013, nah sekolah ini kita memakai namanya kurikulum operasional sekolah. Gitu. Jadi kurikulumnya itu memang dibebaskan ke sekolah. Mau masukin materi apa di situ, tetapi dengan kriteria misalnya cari dulu nih khasnya di daerah kita apa, kebutuhan daerah kita apa, yang bisa berkembang di wilayah kita ini apa gitu. Oh, bahasanya berarti si sekolah ini karena tadi lo ngomongin si kepala sekolah ini jadi bukan hanya kepala sekolah yang menjadi direktur sekolah ini. Berarti dia otomatis dituntut untuk mencari uang gitu. Bener nggak sih? Tujuan utamanya adalah bagaimana sekolah si siswa ini yang bisa dapat uang untuk meningkatkan kesejahteraan si siswa juga gitu. Bagus ya. Iya, karena satu sisi ya sekolah lulusan itu harus terserap. Bagaimana caranya satu siswa ini bisa diterima di dunia kerja dengan skill yang sudah siap gitu. Karena kalau kata direktur SMK itu Pak Wika Cakarindo itu bagaimana kita menyiapkan siswa kita ini siap di sekolah. Jadi kebanyakan katanya waktu itu saya ingat banget perusahaan mintanya nasi goreng, sekolah jangan bikin ketoprak gitu. Iya paham. Iya benar. Sekolah ini SMK harus kenapa banyak pengangguran karena si perusahaan mintanya apa, sekolah nyiapinnya apa gitu. Iya. Nah SMK Pusat Keunggulan ini menjadi contoh harus yang bisa nyiapin kemauan dari perusahaan gitu. Dengan didorong sama si kementerian tadi. Makanya ketika kita dapat program itu, kita dapat program nih harus dari perusahaan yang memang
sejalur sama kita. Jurusan kita apa nih? Oh, karena tadi kita harus melihat kebutuhan di Kebutuhan. masyarakat sekitar kita, lingkungan Iya, kita. sama kebutuhan di industri. Oh, gitu. Jadi kita ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Jadi kita minta pendapat, minta saran sama si perusahaan ini. Ya, perusahaan maunya seperti apa sih ajarinnya gitu. Karena memang ada beberapa materi yang menurut si perusahaan ini sudah usang gitu. Jadi nggak usah lah pelajarin ini gitu. Oh, gitu dari si perusahaannya dikasih bocoran lah bahasanya. Iya. Perusahaan dulunya seperti ini loh gitu. Iya, betul. Jadi sekolah ngajarinnya ini gitu. Gitu. Itu si perusahaan memberikan bocoran lah istilahnya. Iya. Gitu. Ke SMK inilah khususnya gitu kan. Iya. Karena termasuk sekolah unggulan tadi. Kalau sekolah-sekolah lain dapat nggak bocoran kayak gitu? Nah dari situ memang programnya sama sih, ya dia mendapat bagaimana caranya dia supaya ya istilahnya nyari rekanan gitu ya. Jadi kita berlomba dengan SMK lain, tetapi ketika emang kita diunggulkan ya kita harus lebih effortnya lebih usahanya gitu ya. Iya. Jadi harus lebih berkembang, bagaimana caranya supaya nyari rekanan bisnis untuk bekerja sama yang bukan cuman di hitam putih doang gitu. Kadang kan ada sekolah MOU oke, SMK ini kerjasama dengan perusahaan ini. Betul. Tahu-tahu implementasinya apa enggak ada. Hanya sebatas kerjasama doang. Iya. Apa misalkan si sekolah ini mohon maaf Pak ya? Iya. Apa hanya sebatas si sekolah mencari bangunan baru kah? Atau membutuhkan alat-alat ini kah? Hanya sebatas itu? Iya. Kalau yang gua pelajari lah selama ini, selama gua sekolah di SMK tuh kayak gitu. Nggak ada yang hasil yang diberikan kepada murid, nggak ada. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja itu, kita belajar sendiri. Sendiri lagi gitu. Belajar sendiri lagi. Iya kayak gitu. Nah, gimana tuh? Apa namanya sekarang yang lagi sibuk dikerjain sama Pak Direktur ya kan. Jadi kepala sekolah ini punya 2 jabatan sekarang gitu kan. Iya. Satu kepala sekolah, satu lagi direktur gitu. Kalau lu berarti manajer apa, Bos? Ya bisa jangan seperti itu kali ya. Jadi kita dikasih tugas oleh direktur ini, Pak Direktur ini, ya udah ayo kita manage sekolah ini dengan cara tadi kayak tujuan SMKPK ini bagaimana caranya supaya pengajaran bisa ngepas dengan perusahaan dan juga setelah lulus ini gampang terserap gitu. Karena target di SMKPK ini 3 utamanya. Yang pertama wirausaha, kedua bekerja, ketiga melanjutkan atau biasa disingkat dengan BMW gitu ya. Jadi SMK ini sekarang sudah diarahkan ke arah situ. BMW bekerja, melanjutkan wirausaha. Bahkan di tahun 2021 ini program SMKPK W-nya diduluin. Wirausaha duluan. Gitu. Iya. Karena satu sisi ayolah banyak sekarang ya wirausaha yang diperluin oleh Indonesia gitu ya. Jadi bisa membuka peluang usaha sendiri, bagaimana usaha sendiri itu yang kita unggulin. Iya, ngomongin soal usaha di SMK Takwa 3 ini. Iya, saya dengar-dengar sekarang lagi sedang bahasanya lagi giat untuk apa namanya pemasangan jaringan wifi lah ya, jaringan wifi, jaringan internet. Emang itu yang sebenarnya lagi dibutuhin oleh masyarakat kita gitu kan. Iya. Dan SMK 03 jeli gitu ngelihatnya. Gimana tuh awalnya? Ya, alhamdulillah ini juga termasuk program pusat keunggulan juga nih Bang ya. Karena salah satu program di SMKPK itu ada yang namanya Teaching Factory. Jadi bagaimana bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di industri ini di perusahaan ke dalam lingkungan sekolah. Nah, salah satu jurusan di sekolah kita itu TKJ yang sudah kita kerjasama dengan PT Lintas Jaringan Nusantara. Itu salah satu ISP, Internet Service Provider, yang bisa menyediakan kita internet nih. Lalu kita jual lagi nih ke masyarakat gitu. Iya. Nah, ngelihat peluang waktu kemarin 2019, 2020 ini Covid sedang naik-naiknya nih ya. Betul. Itu. Orang banyak di rumah, Iya. Kerja dari rumah, yang di rumah ya di rumah gitu. Belajar dari rumah, kerja di rumah, pengangguran ya di rumah gitu. Pokoknya semuanya di rumah Di gitu rumah, kan. nggak boleh kemana-mana pemerintah. Nah, kita ngeliat peluang itu gitu. Jadi kita harus bisa menyediakan akses internet dengan harga merakyat gitu ya. Iya. Terkadang Berarti lu bersaing dong. Bersaing dengan bahkan sama plat merah juga kita bersaing. Iya, paham lah. Oke. Plat merah yang lagi rame itu kan. Iya. Jadi yang kadang suka nge-lag juga sih internet. Iya. Terus dia. Nah, ya kita ngeliat peluang itu, ya udah dengan kita minta kerjasama dari pihak LJN, jadi kita guru produktif kita magang dulu ke sana. Bagaimana caranya? Ya magang nih lu atau si siswa? Guru produktif kita.
Jadi guru, kan kita ada guru kejuruan ya. Oh iya, Iya, guru kejuruan. Jadi guru kejuruan kita sekolahin dulu ke sana, biar melihat dulu situasi perusahaan itu bagaimana cara jualannya, cara marketingnya, cara jual ke konsumennya seperti apa gitu. Oh iya iya. Setelah dia udah siap, gitu ya udah dia pulang kemari, minta dampingin sama perusahaan. Ya sudah, gimana programnya yang pertama? Misalkan si guru kejuruan ini bisa juga harus ngajarin ke siswa. Karena Iya. satu sisi, ya ntar yang kerjakan siswa nih. Iya, soalnya kayak tadi yang lu bilang si kepala sekolah jadi direktur, ada biasanya lu jadi manajer gitu kan. Iya. Terus ada juga pengawas, biasanya si guru kejuruan ini pengawas biasanya. Ini Iya. karyawannya pasti siswa. Pasti siswa. Pasti siswa, iya. Jadi siswa ini kita ajarkan memang udah seperti dunia usaha gitu. Gitu ya udah siswa kita ajarkan cara marketing bagaimana nih, cara nawarin internet bagaimana. Mungkin kalau yang plat merah ada di pinggir-pinggir jalan kita bagi brosur, ya kita coba itu. Jadi siswa kita dicoba juga seperti kita bikinin brosur, yuk nih silakan gitu ya. Jualan, Iya. belajar jualan. Tadi kan tujuannya wirausaha ya, gitu. Belajar jualan, belajar termasuk cara nyetingnya juga gitu. Jadi ketika memang ke konsumen itu siswa itu udah belajar marketing, belajar caranya analisa alat. Jadi ketika ini rumah jaraknya dekat nih dengan sekolahan, ya udah jangan pakai alat yang mahal-mahal, ternyata gitu kan ya. Iya, Jadi iya. siswa belajar juga tuh. Siswa belajar bagaimana cara menyiapkan alat dan bahan buat konsumen. Ketika jaraknya segini, ya udah kita pakai antena jenis apa. Nah, Itu seperti itu sampai dia masang, sampai dia nyeting, ya udah. ya soalnya gue pernah ngeliat lu itu anak-anak murid tuh naik-naik sampai ke atas gitu kan ya. Ya, berarti kalau di luar gitu bukan anak murid udah ya? Ya, karyawan. Karyawan. Jadi sekolah di sini siswanya juga bisa nyari duit juga. Tapi ada protes nggak dari orang tua segala macam kayak gitu? Sebelum mereka Tahu. gitu, kalau emang itu ada duitnya gitu, mereka ya siapa sih orang tua yang nggak takut ngeliat anak naik ke tower gitu, Betul, naik betul. ke tank. Tapi kita yakinkan sama orang tua kita sudah punya kompetensi, gurunya kejuruan sudah disekolahin, dari pembina kita juga ada dari pihak PT. Nah itu orang tua sudah mulai yakin. Tapi si karyawan ini kalau di sekolah punya BPJS. Belum malah ya. Oh, belum ya. Belum. Gitu. Kalau BPJS kita belum. Ya Tapi- seenggaknya dari pihak sekolah memberikan edukasi lah, memberikan arahan kepada orang-orang tua ya. Iya. Kalau ini tuh kita ya cara belajar kita tuh seperti ini gitu kan. nanti anaknya kerja di PT ya seperti ini gitu. Jadi mereka jadi si anak murid ini udah punya keahlian lah intinya Iya. kayak gitu. Bahkan ya ada beberapa siswa kita ya memang biaya bayaran sekolahnya ya udah dari situ gitu. Iya sih. Iya. Yang repotin orang tua dong. Iya memang gitu. Jadi kita coba ya karena dia kerja di sini kan namanya karyawan, saya cuma betul. kerja doang kita gaji. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa siswa yang memang istilahnya jadi karyawan tetap kita. Wow, selain dia bersekolah dia pun jadi Karyawan tetap kita itu ya selama dia sekolah ya udah karyawan tetap kita gitu. Makanya tiap tahun kita regenerasi gitu. Oh, iya. Jadi siswa yang lain apakah bagaimana? Iya siswa yang lain tetap karyawan kita. Entah itu bagian marketingnya gitu. Iya, pokoknya saling melengkapi lah. Iya. Ada yang biasanya turun di lapangan buat memasang segala macam, ada yang memasarkan ya. Iya. Dan juga memang pembelajaran kita itu sudah diarahkan ke situ gitu. Gitu. Di pembelajaran di kelas nih, jadi kita udah nggak belajar yang lain-lain, udah belajar produktifnya, kejuruannya, pelajaran apa yang kita akan laksanakan nanti kita lulus gitu. Itu salah satu kayak tadi sinkronisasi ke perusahaan kita. Jadi ya tadi perusahaan udah nggak usah belajarin ini lagi. Pelajaran intinya yang nggak usah dipelajarin itu soal kejuruannya ya, bukan mata pelajaran yang umum ya. Iya. Takutnya nih di yang nonton ini loh. Wah, bahasa Indonesia nggak penting gitu. Iya, takutnya kayak gitu kan kayak ada. Wah, IPA nggak penting gitu ya. Kayak misalkan ngapain belajar matematika nanti nggak ditanya di akhirat. Wah. Iya. Enggak, bukan itu, bukan Dan karena masuk ke mertua, kamu punya apa mau ngelamar ke saya? Kamu tahu nggak perang di Ponorogo kapan gitu ya? Kan enggak gitu ya. Ya, jadi kita Mas, wah emang kalau mau nikah ditanya perang di Ponorogo tahun berapa? ya mungkin HRD kan lagi kerja di perusahaan. Kamu tahu nggak gitu ya? Kapan Ibu Kartini lahir gitu ya? Pasti kan ntar yang tanya misalnya ya kau punya keahlian apa gitu ya? Yang betul. bisa saya pakai itu. Betul. Itu yang harapannya sih ke sana gitu. Jadi kita bisa menyiapkan apa yang perusahaan perlu ya minimal rempet-rempet lah gitu. Dengan adanya fasilitas memang di sekolah dengan di perusahaan ini ya kita kayak
perusahaan mestinya kan keren-keren ya, bagus-bagus. Itu yang kita adopsi misalnya ya, semampu sekolah, tetap sekolah mengusahakan. Tetapi ketika memang perlu ke situ, ya kita berusaha anak PKL nih di perusahaan itu gitu. Jadi anak-anak juga nggak terlalu anak-anak banget gitu ya. Soalnya kan kalau di SMK itu ada program PKL ya. Iya. Berarti si anak-anak ini nggak usah terlalu pusing nyari tempat buat PKL. Iya. Kita pun anak-anak PKL kalau yang memang mau istilahnya kerja jadi karyawan kita ini, ya sudah nggak apa-apa. Mereka PKL sih kita anggap kok. Gitu. Iya, soalnya nggak usah, kalau dulu PKL dicari tanda tangannya itu kan. Iya. Tanda tangannya apa ya? Sekarang gampang nyari tanda tangannya. PKL kerja di sini, orang kepala sekolah direktur kok gitu kan biasanya, bener nggak? Iya. Kayak gitu. Jadi tapi ya, Bang, ini maaf gue potong nih. Tapi mempengaruh nggak sih buat anak-anak dari pembelajaran mereka? Iya. Karena bahasanya kan mindset kita ini sebagai, mohon maaf ya, sebagai orang kampung itu ketika kita udah dapat uang gitu kan, iya. Pelajaran nggak penting gitu bahasanya. Apa yang diimbangi oleh program SMK unggulan ini dari si kementerian ini di sini agar anak-anak mereka menjalankan program tadi sebagai wirausaha, tapi mereka tuh pelajaran pun tidak jeblok gitu bahasanya nilainya. Di sini ada yang namanya kayak profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi di SMK PK ini ada namanya project itu. Kalau singkat P5BK gitu ya. Kalau nggak salah singkatannya kita itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu memang kayak pelajaran jadi satu nih. Jadi ketika mereka masang nih, misalkan ke konsumen, semua guru berhak nilai. Jadi ketika bahasa Indonesia mereka ngajarinnya tentang laporan nih, ya udah dia nilai tentang laporan dia, gitu. Jadi guru yang lainnya nih matematikanya, ya mereka kan kita di analisa alat. Ketika emang dia bisa bener analisanya, ya itu penilaiannya di situ. Oh berarti nyambung lah ya. Nyambung. Jadi si kementerian ini sebenarnya udah memikirkan hal itu gitu kan. Mungkin dari apa namanya analisisnya dia si kementerian atau kayak gimana? Mungkin di kampung-kampung kali Pak, benar Pak? Iya. Kan kayak misalkan nih kita ujian kewirausahaan nih, pelajaran kewirausahaan, ya udah dia nilainya dari situ. Ketika dia misalkan dapat konsumen, itu kan cara marketingnya bener nih. Bener, cara kayak marketing. Gitu. Langsung praktek. Itu bagus. Jadi, sekali bagus. Emang sebenarnya yang harus dijalankan oleh SMK Kejuruan itu seperti itu. Iya. Langsung praktek loh, gitu maksudnya Pak. Dan itu pun ketika memang misalkan kayak tadi dagang, kita praktek dagang di kewirausahaan, ya udah guru kewirausahaannya dagang ngitung untung ruginya, bahasa Indonesia yang ngeliat laporannya. Jadi semua guru ya udah dalam satu kegiatan itu nilai bareng-bareng. Gitu ya. Jadi nggak ada namanya ujian praktek bahasa Indonesia, ujian praktek kewirausahaan, itu nggak ada. Tapi si muridnya tahu. Tahu. Kalau dia nggak tahu, dia lebih enak lagi tuh sebenarnya. Iya. Bahasanya, lah kok enak gitu ya bahasanya kan. Nggak usah harus kayak gini kayak gitu. Semua bahasanya dari 2-3 pelajaran udah gue jalanin sekaligus gitu. Ya itu udah kita istilahnya kayak di project profil pelajar Pancasila itu ya kayak begitu. Jadi semua guru itu jadi satu, nggak hampir semua guru sih ya. Jadi kira-kira apa nih proyekan apa nih yang jadi satu bisa dilakukan bareng. Kenapa jadi salah satu yang sering banget diomongin sama lu sendiri gitu? Ya satu sisi gitu ya, TEPA ini ya jadi proses pembelajaran aja di perusahaan gitu ya. Jadi kayak kita ada mini perusahaan loh di sekolahan yang memang sekolah-sekolah itu masih jarang di Kabupaten Bekasi gitu ya. Jadi mereka cuma belajar doang tanpa ada kita cekokin anaknya nih. Kita belajar ini nanti kamu bakal bisa ini loh gitu. Jadi mereka punya istilahnya punya sarana tersendiri buat belajar praktek gitu. Gitu. Oh iya, kita belajar praktek ini nih. Misalkan kita belajar nyeting antena di Winblock. Ya, ada aplikasi Winblock namanya. Di kelasnya dia belajar seperti itu. Oh iya, ternyata di luar kelasnya di konsumen seperti ini loh, sama gitu. Itu yang kita ini itu di TEPA-nya. Satu sisi jualan kita itu branding SMK atau 03 itu seperti itu. Kita punya TEPA. Dan itu memang konsumennya kayak tadi sekolah kita bisa berduit. Iya. Sekalian sekolah biasanya kita nyari duit juga. Iya gitu. Jadi kalau emang kita aktif sebagai siswa, ya kita bisa dapat duit loh. Nah ini kan SMK Takwa 03 ini kan udah bahasanya udah keren lah kalau gue bilang dibanding masalah sekolah-sekolah lain gitu, khususnya di wilayah Babelan. Iya. Daya tarik orang sekitar, daya tarik
siswa baru segala macam untuk datang ke sini. Itu kayak gimana sekarang, Bang? Iya, dari tadi sih alhamdulillah ya, mulai beberapa tahun ini semenjak kita punya branding PK ini makin meningkat ya. Wah, iya. Gitu. Tadinya ya tahu sendiri mungkin Bang Dwi tadi untuk ke dalam enggak Rada jauh betul. di depan nggak kelihatan nama sekolahnya. Itu bisa tahu, dan ketika kita dapat branding SMK PK ini pusat unggulan ini, ya alhamdulillah mulai meningkat nih gitu. Tapi dibantu nggak sih dari si program kementerian atau si dinas pendidikan kabupaten? Kan yang dapat program keunggulan ini kan hanya 2 dari Kabupaten Bekasi. Dibantu nggak sih sama si mereka dengan nggak angkat branding sekolah ini kah, agar banyak orang yang tahu, agar banyak, apalagi sekarang zaman kita media sosial kencang gitu lah Pak. Di era cepat sekarang ini kan, ketika kita posting sekali orang langsung rame kayak gitu. Dibantu nggak sama mereka? Ya kalau dibantu tetap dibantu kita ya, khususnya kayak tadi di medsos kita ya, kita bahkan kita diajarin bagaimana caranya ini mengelola medsos gitu ya. Bahkan sampai ke medsos aja kita diajarin. Ayolah, bahkan Pak Wikan ini selaku di Dirjen Vokasi ya. Ayolah SMK PK ini di blow up terus gitu. Karena mungkin dulu ya ketika kita nyari Google Bang, SMK gitu ya. Yang munculnya apa sih gitu kalau yang negatif gitu ya. Nah, itu mereka tuh punya arah. Jadi ayolah kita branding nih, kita penuhin di internet ini dengan kata pencarian SMK ini yang positif-positif gitu. Kayak gitu semuanya. Jadi kita medsos pun dan satu sisi lagi, selain dari bantuan kayak tadi ya, mau baik finansial maupun bantuan kayak tadi, kita juga dibina sama universitas Bang. Gitu. Jadi ada namanya sekolah vokasi tingkat D3 D4 di kampus perguruan tinggi, kita pun dibina sama mereka. Jadi kita dapat pembinaan dari Universitas Pakuan. Gitu. Pakuan tuh mana ya? Bogor. Oh, Pakuan Bogor. Iya, Pakuan Bogor. Ya, jadi kayak nama kerajaan ya. Nah, jadi ketika emang kita udah jalan beriringan, diawasi oleh pemerintah, dibantu juga, dibina juga sama universitas. Berarti si anak ketika lulus dari sini nggak hanya siap di dunia kerja, mereka pun bisa bersaing dengan orang-orang di perguruan tinggi lah ya intinya ya. Jadi program-program kita nih diawasi juga sama mereka. Ketika memang dia ada ide, ya sama kayak tadi yang di perusahaan ya. Jadi SMK PK ini beneran kita diawasi bener nih oleh perusahaan, oleh perguruan tinggi, oleh pemerintah. Ya kita jalurnya ke sini loh gitu. Kita diarahin. Nah, tinggal kitanya nih di SMK PK ini ya doain aja mudah-mudahan tetap on the track ya. Oh iya. Enggak kalau di tadi berarti program keunggulan ya? Iya, program keunggulan ini ada masanya nggak sih? Kalau pusat keunggulan ini programnya itu setiap tahun ada pendaftaran. Jadi di setiap tahun nih kita daftar di 2019, kita dapat di 2020. Di 2021 juga kita daftar seleksi lagi, alhamdulillah kita dapat. Nah, ini doain juga ya buat teman-teman nih. Kita SMK 03 ini nih, kita mau daftar lagi nih di 2022 ini. Gitu. Amin lah mudah-mudahan. Tapi kalau gue lihat biasanya bukan hal baru lagi lah buat kalian ya, para guru, para murid, kalau untuk menyiapkan hal itu kan biasanya udah bukan hal pertama lagi. Iya, karena udah bahasa tinggal ditingkatin doang nih. Yang tadinya bahasanya cuma masang internet di perkampungan, kali ini masang di perkantoran misalkan segala macam. Kan kayak gitu kan bisa kan? Iya. Dan alhamdulillah kayak kemarin tuh kita kerja sama PT LJN-nya tadi itu Bang ya. Dengan CV Arbi Media itu, alumni yang tahun kemarin ini kita dipakai kayak tadi ke kantor-kantor gitu ya. Kemarin terakhir ada proyek masang tadi kantor di Bea Cukai, karena memang melihat alumni kita ada yang mumpuni, kompeten, alhamdulillah dia diajak gitu. Biasanya jadi kerja lah tuh. Iya, jadi kerja tuh. Girang damanya jadinya gitu. Iya, tadinya kerja jadi karyawan sekolah gitu ya. Nah, itu jadi karyawan dari PT. Itu sebenarnya proposal brosur yang paling penting itu mulut emak sebenarnya. Di tukang sayur gitu. Iya, bener. Wah, anak gua mau ke sekolah di sono, lulus langsung kerja teh gitu pokoknya. Diajak kerja ke sono gitu ya. Biasanya kan sekarang bukannya branding sih. Alur promosi. Mindsetnya orang-orang kita, orang-orang kampung ini, ketika anaknya masuk SMK, mereka pengennya lulus kerja gitu. Iya. Emang tujuan mak ya ketika yang kita tanya, mau sekolah yang kayak gimana sih? Dia yang sekolah praktek, lulus kerja itu doang. Beneran. Tadi deh cocok lah di sini berarti tempatnya. Di sini kita alat praktek lengkap gitu ya, dengan kurikulum yang sudah tersinkronisasi dengan perusahaan.
ya lulus pun kita punya bekal kok. Iya. Buat kita kerja, maksudnya buat wirausaha kayak tadi nih. Ya dengan kita jadi nyari konsumen ya mereka bisa jadi apa namanya ya, kalau warung kan ada distributor, ada agen ya. Iya. Nah mereka bisa jadi agen kita nih. Bisa Gitu ya. Jadi mereka beli internet misalkan di kampung ini nih, kan kita di kampung atas nih ya. Mereka tinggal di Buni nih. Ya sudah, dia ngambil internet ke kita. Dengan tugas dia jualan tuh di kampung Buni Iya, gitu biasanya saling berhubungan satu sama lain intinya. Iya, kan caranya dia udah punya. Betul. Itu bakal jadi ini loh, Bang. Bakal jadi kalau anak-anak yang biasanya pola pikirnya dibangun mulai sekarang itu mereka gue ngapain sebenarnya lulus, ngapain gue harus ngelamar-lamar kerja sebenarnya. Iya. Kalau gue fokus, gue bisa iniin, bahasanya dia bisa lebih dari sekolah ini gitu, Pak. Gitu Bener. Ya. Nah, ngomongin juga kita ada beberapa klien konsumen di internet kita memang kayak tadi nih, dia udah di sekolah nih, dia tahu cara penggunaan internetnya. Ya udah tuh dia jual tahu voucher yang digosok itu tuh, atau orang-orang yang nongkrong di warung-warung, mohon maaf, di Madura gitu ya. Nah dia dijualin di situ. Jadi dia beli dari kita, ya mereka jualin tuh ke bocil-bocil FF gitu. Oh ya, bocil-bocil pada main game ya kan. Gue jual password WiFi gue nih gitu ya. Terus tiap hari tiap malam nih diganti WiFi dia. Besokannya kalau mau connect ya dia bayar gitu ya. Itu sampai ke situ Bang siswa kita. Gitu ya. Jadi ya emang efektif tuh sekarang kan. Biasanya daripada mereka kalau misalkan kayak tri gitu kan ya. Tri apa sih namanya sebutannya? Iya, voucher itu ya, kuota ya. Iyalah, pokoknya kuota dia. Biasanya yang paling murah itu kan harganya 10.000 misalkan. Iya. Ketika nih bocah pengen buat pada mabar gitu lah ya. Iya. Mereka datang aja misalkan di warung lu contoh. Iya. Warung, ayo kita mabar. Satu voucher berapa sih? 3.000 misalkan. Iya. Mereka mau beli itu loh, Bang. Iya, itu dia yang siswa kita sudah berjalan. Jadi kayak selain mungkin dia jualan kayak tadi belum bisa ke PT, ya dia bisa berusaha ke situ gitu, internetnya. Berarti Bang, kalau misalkan nanti ada orang-orang mungkin ya yang ingin memasang wifi lah ya segala macam, itu datang ke SMK nggak apa-apa itu Bang ya? Nggak apa-apa gitu. Justru pakai SMK. Iya, soalnya ini perusahaan juga gitu. Iya, ada perusahaan nih. Gitu. Mungkin biar tahu juga kan lokasinya gitu. Benar. Gedung kita kayak gimana semuanya, karena memang dari pinggir jalan ini belum kelihatan nih. Ngomongin harga lah ya, kita sekarang ngomongin usahanya aja ya. Kalau masalah SMK-nya udah ketahuan lah gitu kan. Dapat program unggulan gitu kan. Otomatis nggak abal-abal, nggak asal-asalan gitu kan. Iya. Kalau ngomongin usahanya kan harga terjangkau nih kan biasanya. Wifi yang ditawarkan oleh si SMK 03 ini kan. Biasanya harga yang paling murah dan paling mahal itu berapa? Ya, kita bisa nyampe 200.000 kok sebulan. Gitu. Serius lu? Iya, 200.000. Itu bisa sampai 5 HP, 6 HP. Ketika memang ya rata-rata kan rumah 4 HP-an ya. Betul. Ketika satu HP yang biasa pakai kuota ini 100.000, 50.000, kan jadi 400.000. Iya, gua aja sebulan 150 loh. Oh kan? Kuota. Iya. Makanya gue bilang tanpa orang-orang sadarin itu, dia bilang gue malas masang wifi mahal gitu kan. Tanpa dia sadarin sebenarnya handphonenya dia itu makan kuota itu sebulan bisa lebih hampir 200.000. Iya. Kan dia belinya misalkan 50.000 kan nggak berasa ya. Nggak berasa. Mungkin karena dia belinya ya kan gue beliin 20.000 tapi 5 kali beli gitu. Iya. Kayak gitu. Ya emang sih dari konsumen kita yang udah berjalan, mereka merasa senang gitu ya dengan kualitas. Tapi sekarang wilayah Babelan khususnya ya yang baru dipasang semuanya. Iya, kita sudah masuk ke wilayah Babelan, seluruh kecamatan Babelan. Iya, kecamatan Babelan berapa desa Pak? Buset. Desa ya. Iya, itu kalau dikuasain sama SMK 03, waduh, mereka besok bangun gedung tingkat 5 bisa. Amin gitu. Amin gitu. Berarti bisa jadi ada perusahaan lah nanti ya. Ya, kita itu kayak tadi Tepak, kita sudah mulai sedikit demi sedikit mini perusahaan sih. Mini perusahaan. Gitu. Karena emang kejuruan ya programnya ya kayak gitu harusnya gitu kan. Praktek ya tadi di Mama bilang itu praktek. Iya, sekolah praktek, lulus kerja. Iya. Itu yang dipengenin mama zaman now gitu ya. Nyari SMK kayak begitu ya udah kita coba di SMK atau begini yang rapin kayak begitu gitu, Bang. Gitu. Buat di media sosial katanya nih SMK 03 ini lagi gencar-gencarnya lah promosi di media sosial segala macam karena dengan program unggulan ini biasanya akses masuk dari depan jalan raya ke belakangnya jauh gitu kan. Banyak orang yang belum tahu juga gitu kan makanya karena di era digital ini kan SMK 03 ini sekarang sedang
gencer lah di Iya, buat kenalin diri bang. Iya, buat kenalin dirinya di media sosial. Iya iya. Itu akun IG diisinya konten-konten kayak gimana tuh? Namanya dulu lah, Namanya ya, kita punya IG, medsos kita, IG sampai ke TikTok juga. Bagus lah. Iya. Bener. Jadi memang kayak SMK ini kudu masuk ke dalam wilayah ya seumuran SMK gitu ya. Ya, IG kita, IG, Twitter, Twitter jarang mantau sih ya, jarang posting. Sama TikTok di @smk_atapa03. Itu ya itu akun official kita. Jadi mulai dari pendaftaran kita share di situ. Website kita pun smkatapa03.com itu sudah mulai aktif lah ya. Mau daftar, mau nyari informasi. Banyak lah di situ ada pokoknya nomor handphone segala macam banyak ya. Ada kontak di situ yang memang PPDB-nya ada di situ. Iya, kalau ngomongin soal TikTok gitu kan ya. Bahasanya dulu tuh gua setiap ada acara pokoknya seminar anak-anak muda ini kan kita ngebahas apa sih bahasanya, ngebahas media sosial nih. Iya. Soalnya kan kita ada di sisi media sosial. Media sosial ya. Gua kalau ngomong buzzer ntar dikatain ya. Dihina lah ya. Iya, kita emang belum pelajari soal itu kan. Nah sekarang TikTok ini masuk Karena SMK malah disuruh loh. Iya. Di gua aja bang bahasanya bang ya. Yang dulu gua pernah ngikutin pendidikan politik itu, Dikpol itu kan. Ketika ini TikTok penting gak sih? Lah kata gue, iya ya kok ada TikTok. Orang dulu mindsetnya itu TikTok anak-anak alay, joget-joget gitu ya, yang nggak penting. Tapi sekarang kita mulai diarahkan ke situ gitu. Betul. Karena buat kayak tadi, buat nutupin atau buat ngisi ya konten-konten yang positif lah di media-media seperti itu. Nah, betul. Intinya yang tadinya dikira sama orang ya, joget-joget doang gitu ya. Sekarang jadi ya yang ada ilmunya lah gitu. Ada ilmunya, ada isinya. Iya. Gitu di TikTok gitu. Bener. Emang harus kayak gitu ya? Iya. Apalagi anak-anak SMK yang cewek-cewek itu kan banyak pada main TikTok. Iya. Lu punya nggak di sini murid-murid yang kira-kira mereka aktif di TikTok, ada nggak cewek-cewek gitu? Ada, kita pantau, bahkan mereka kita juga ya kayak tadi nih, kita juga di SMK ada namanya tim juga, tim medsos itu yang kita tarik nih. Yaudah yuk kita sambil isi ini konten SMK gitu. Iya. Kayak gitu. Soalnya jadi branding juga emang. Iya. Dari follower dia juga kan nambah. Dari follower kita juga nambah gitu. Itu iya emang harus kayak gitu. Ya kita udah berpikiran seperti itu. Iya. Seneng lah ngeliat murid-murid yang begitu ya. Jadi ada untungnya gitu Pak. Iya. Termasuk gitu. Jadi konten-konten komedi juga banyak isi kita. Oh gitu ya. Waduh boleh tuh nanti majlis kongres ngunjungin lah. 2 atau 3 konten memang masuk muka saya. Oh mana? Iya. Jadi bahan ini juga. Karena satu sisi kayak admin SMK, jadi ketika emang kalian pada nge-DM pada nanya-nanya informasi SMK, masuk saya pun yang megang akunnya, mungkin salah satunya saya yang jawab. Gitu. Iya. Tanpa harus WA person gitu ya. Iya. WA pribadi bisa ke situ ente yang jawab. Iya. Itu pun tim ada termasuk saya. Seru juga bang obrolannya ya bang ya. Iya. Intinya apa namanya? Mungkin kayak gitu aja kali ya. Oke, kayaknya siap. udah banyak juga nih yang diomongin. Nah nanti buat teman-teman yang punya keluarga, saudara yang ketika ingin masuk sekolah, bisalah salah satu SMK Tako 03 ini jadi referensi kalian untuk bisa sekolah di sini dengan program-program unggulannya, dengan bahasanya sekolah, praktek, lulus, kerja gitu. Iya. Karena dari dulu tuh slogan SMK bisa apa SMK? Iya, SMK bisa. SMK bisa itu gue dari zaman sekolah SMK itu SMK bisa. Bisa ngapain? Nyusahin. Bisanya bisa diatur belakangan. Yang penting bisa dulu. Padahal kita nggak tahu lah pokoknya. Tapi kalau yang gue lihat secara pribadi, karena gue pun lulusan SMK gitu kan, sekolah kejuruan. Yang gue lihat dari SMK 03 ini, bahasanya kalau gue masih sekolah zaman ini mungkin gue sekolah di sini gitu bahasanya Pak. Iya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Keren nggak? Cocok nih jadi marketing kita nih. Jadi marketing ini cocok nggak? Cocok. Oke, mungkin kayak gitu aja obrolan kita pada hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih buat Bang Arif, terima kasih buat SMK Tako 03 yang sudah menyiapkan tempat dan waktunya untuk majelis kongres berkunjung. Semoga makin banyak lah muridnya. Nanti kita datang ke sini lagi ketika SMK sudah makin besar gitu kan. Ya, kita juga terima kasih juga nih ya sama Bang Dwi sama Majelis Kongres. Asik. Ya, udah nyempetin kemarin nih ya. Iya, gitu ya. Jadi ya mohon maaf juga nih ya, cuma nyediain kopi doang gitu. Ya, enggak apa-apa, santai ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi dalam obrolan
asik berikutnya tentunya dengan para narasumber yang akan menginspirasi kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.